Halo, perkenalkan saya Siti Fitria Soraya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Manajemen Dakwah. Tonton video ini sampai selesai ya. Cerita ini dimulai dari seseorang yang merasa bahwa dirinya mengalami masalah yang bertubi-tubi, sehingga dia merasakan masalah itu selalu datang kepadanya. Hingga suatu saat dia berpikir bahwa kenapa manusia diciptakan kalau keadaannya seperti ini. Disinilah kisah itu dimulai. Kamu lagi ngapain, Ra? Ini kak, lagi liat komputer aja. Rasanya bosan banget, kayak gak tahu tujuan hidup. Oh ya kak, kenapa ya kak Allah menciptakan manusia? Padahal kan manusia gak pernah minta buat diciptain. Diciptain juga manusia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bukannya manusia lebih baik gak diciptain ya kak? Jadi manusia gak harus mengalami yang namanya kesengsaraan di hidupnya. Sini ikut kakak, biar kakak jelasin. Tadi kamu tanya kenapa Allah menciptakan manusia ya? Baik kakak jawab, kalau pertanyaan seperti itu, maka ibaratnya seandainya ada gajah yang bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi gajah, padahal kita tidak meminta untuk menjadi gajah. Tumbuhan bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi tumbuhan, padahal kita tidak meminta untuk menjadi tumbuhan. Matahari bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi matahari, padahal kita tidak meminta untuk menjadi matahari, dan sebaliknya dengan lainnya. Dan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa engkau mau menciptakan manusia dan hendak menjadikan khalifah di muka bumi, padahal orang-orang itu yang akan membuat kerusakan padanya dan saling menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ingat bahwa Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Merekalah yang diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Anbiya ayat 23. Disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali, salah satunya Quran Surah Al-Hud ayat 107. Khalidina fiha ma damatis samawatu wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Jadi fungsi utama Allah menciptakan manusia apa dong kak? Al-Quran telah menyebutkan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama sebagai khalifah di muka bumi dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Az-Zariyat yang artinya, dia hendaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang ketiga dari surah At-Talaq ayat 12 mengenai kemahakuasaan Allah. Keempat sebagai bukti keyakinan untuk ditempatkannya surga dan neraka. Akhirat mempunyai dua tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun, tetapi Allah tidak melakukannya. Allah memilih untuk membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak ditempatkan di mana. Tadi kamu nanya kan, Ra? Mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung penderitaan hidup? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta sehingga tak merasakan kesengsaraan dalam hidupnya kan? Jadi gini Rah, ingat segala kesusahan dan kesulitan yang menimpa manusia sebagai konsekuensi dari hidup itu tak terlepas dari hikmah yang besar. Setiap keadaan sakit, bahkan keadaan terpuruk sekalipun akan diganti dengan pengampunan dosa dan pahala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kita tahu bahwa segala yang terjadi pada diri seorang muslim itu sejatinya adalah jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, segala situasinya adalah kebaikan baginya. Ia tak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, sehingga menjadi kebaikan baginya. Bila ia mendapat kesusahan, ia bersabar, sehingga menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Rara sekarang paham. Terima kasih ya kak. Nah, sekarang kita sudah sampai rumah. Jadi teman-teman, dengan menyadari hal ini, maka bersyukurlah kita sudah tercipta di dunia. Bila tak tercipta, maka tak mungkinlah kita mendapatkan potensi untuk kekal di surga. Bertahun-tahun kesengsaraan di dunia tak ada apa-apanya bila diganjarkan dengan sebuah kebahagiaan yang abadi.